Halo Plan, kita udah di pesawat. Jangan nyontek ya. Enggak lah. Masakan kita udah datang. Wadidaw. Oke Plan, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Decit Dedi Citrawan. Hari ini kita nggak kuliner, hari ini kita mau jalan-jalan. Jadi ini bukan baju dari foto studio yang aku sewa ya. Jadi kalau buat memang yang belum tahu, aku pilot di salah satu maskapai swasta di Indonesia. Nah di sini hari ini aku mau terbang ke Tanjung Pandan, balik lagi ke Jakarta, ke Pangkal Pinang, balik lagi ke Jakarta. Nah di sini aku mau ngasih tahu gimana cara buat masukin input CDU atau FMC yang ada di pesawat. Jadi itu kayak otaknya di pesawat yang kita masuk datanya, misalnya kita mau ke Daan Mogot nih, lewat jalan mana? Oh, lewat pos satpam. Nah, di situ gimana cara masukinnya? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, sekarang aku mau ke airport dulu. Sampai ketemu di pesawat. Thank you. Halo Plan, kita udah di pesawat. Baru mau prepare buat terbang ke Tanjung Pandannya. Seperti janji di awal, aku bakal kasih lihat kurang lebih gimana cara masukin CDU atau FMC-nya. Oke? Ayo kita lihat. Halo friend, di sini gue bakal ngejelaskan gimana cara mengisi FMC atau CDU-nya pakai voice saja ya, karena kemarin agak berisik. Di sini aku jelasin detail. Nah, pertama-tama kita harus ngecek dulu modelnya, nav datanya, active date-nya, apakah semuanya masih valid. Nah, ini kita akan pergi ke Tanjung Pandan dari Jakarta. Setelah RS-nya diaktifkan, sekarang kita pilih position init. Nah, di sini namanya 6 right. Oke, pertama-tama kita masukkan kota keberangkatannya, WIII itu Jakarta ya, masukin di sebelah kiri. Setelah itu kita pilih GPS left. GPS left-nya kita harus cocokkan ya dengan chart atau dengan di parking koordinat di parking stand-nya. Kalau udah pas, kita masukin set RS position. Masukin di situ. Tetap balik lagi ke 6 right, pilih route dan masukin lagi WII di origin. Destination-nya adalah kota tujuan, maaf ya agak goyang-goyang. Itu WIKT Tanjung Pandan. Masukin di sebelah kanan. Nah, kemudian flight number-nya itu nomor penerbangan ya, 054 ini untuk Tanjung Pandan kita masukin. Kemudian pilih departure arrival. Departure arrival, departure-nya kita pilih WII karena dari Jakarta. Runway aktifnya 07 left di sini kita pakai. Kemudian SID-nya Abasa to Alpha. Di arrival-nya kita pilih WIKT punya. Di sana kita menggunakan VOR runway 18 dengan stars-nya adalah Altar One Bravo dan transition-nya Andan. Kemudian kita harus cek delay. Cek sampai bawah, dan apabila ada keputus seperti ini berarti ada yang kurang komplit. Balik lagi ke route, pilih next page, page kedua dari route. Nah, di sini ada yang terputus, kita harus sambungkan melalui Whiskey 14, Whiskey 14, masukin, dan altarnya kita naikin ke atas. Seperti ini. Nah, begitu selesai, kita cek lagi di legs-nya apakah sudah tersambung. Kalau udah, kita balik lagi ke route, active, execute. Tetap menggunakan 6 right lagi ke performance init, kita masukin cost index-nya itu kita seumpama di sini 30 ya. Habis itu masukin juga reserve fuel. Aku masukin 2,9 aja. Terus zero fuel weight. Berat pesawat tanpa fuel. Misalkan 51 ya, masukin 51. Masukin, dan cruising altitude 270 dimasukin. Nah, di
Di sini seharusnya setelah memasukkan cruising altitude akan ada lampu kuning yang menyala di tombol execute-nya. Dan seharusnya tombol execute-nya harus ditekan, tapi nanti akan gue jelaskan di belakang. Oke, kita lanjutkan dulu, tetap di 6 right, di N1 limit, masukkan suhu udara pada saat sekarang, 32 derajat Celcius misalkan. Dan karena landasan di Jakarta panjang, aku di rate 24K. Setelah itu tetap pilih take off di 6 right. Aku selalu pilih pitch 2. Ini ditebalkan aja 1000 untuk engine out-nya, thrust reduction, dan acceleration height-nya. Setelah itu balik ke halaman pertama, page 1, masukkan flap 5. Right, semua sudah, kita cek di climb. Disinilah kita membahas soal lampu kuning execute yang menyala. Pada halaman climb, terdapat lampu kuning execute yang masih menyala. Mungkin my friend pada bingung kenapa lampu execute kuningnya menyala. Itu dikarenakan pada halaman take off, setelah kita memasukkan cruising altitude, tombol execute-nya tidak ditekan. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman, tapi kita lanjutkan dulu videonya. Jangan lupa untuk mengecek speed restriction. Nah, di sini gua mau kasih lihat, bukan hanya di climb page, di cruise page pun, lampu execute kuningnya akan tetap menyala kalau tidak kita pencet. Sekarang kita coba di halaman lain. Ini adalah halaman N1 limit. Di sini kita bisa lihat kalau lampu kuning execute-nya tidak menyala seperti di halaman cruise dan climb. Begitu pula di halaman take off. Ini adalah halaman take off. Lampu kuning execute-nya juga tidak menyala. Nah, di sini gue mau kasih tahu kalau tombol execute-nya bisa kita execute di climb, cruise, descent page. Di sini gue coba execute di climb page. Kita boleh execute di climb, cruise, atau descent, tapi kita harus mengetahui kenapa lampu kuning execute-nya menyala. Nah, di sini gue udah jelasin, jadi kalian boleh menekan tombol execute-nya. Oke, gue tekan execute-nya, cuma tetap dicek lagi climb, cruise, descent, speed restriction-nya. Kemudian pindah di progress, nav status, halaman kedua, dan DMA-nya on. Setelah itu kita ke fix. Nah, di sini kita masukkan WIII Jakartanya, lalu 25 mile. Buat reference kita ya. Dan fix keduanya, next page-nya, Nokta. Masukkan. Oke friends, selesai sudah cara memasukkan CDU Jakarta Tanjung Pandan. Dari Pangkal Pinang ke Jakartanya akan aku masukkan di akhir video. Ditonton terus ya videonya. Wadidaw. Sekarang kita ada di Pangkal Pinang. Nah, udah sampai untuk bikin misi FMC atau SCDO lagi dari Pangkal Pinang ke Jakarta. Ayo ikutin. Pertama kita cek dulu semua valid datanya. Habis itu masih seperti yang tadi, 6 right namanya. Position kita dari Pangkal Pinang ya, WIKK. Habis itu pencet. Habis itu kita ambil GPS left, di make sure sama posisinya, harus dicek ya semua. Bisa dicek di chart, bisa dicek di parking stand, diisi. Habis itu 6 right lagi. Setelah dari posisi kita tetap originnya Pangkal Pinang, WIKK. Terus ini WIII. Ini adalah call sign-nya. Habis itu tetap di departure karena kita menggunakan runway 16, pilih 16, pilih SID-nya Boslo. Habis itu arrival-nya kita pilih juga
Di sana runway 07 right. 07 right itu karena di sana LS-nya lagi US, kita pakai RNF. Habis itu sepat ini via Bunik. Kita sambungkan melalui Whiskey 26 Bunik. Setelah itu jangan lupa di-activate, execute. Jangan lupa dicek semua berdasarkan chartnya, force-nya, speed-nya, ketinggiannya, semua harus sama. Nah, setelah dari road kita ke performance ini, taruh cost index, ini adanya reserve-nya, zero fuel weight lagi, ketinggian lagi. Nah, ini ada constraint Bunik nih, artinya Buniknya 29 kita hapus karena kita terbang nggak sampai 29, kita terbang cuma sampai 27. Karena kalau ketinggian belum lama nyampe, nggak lama udah descend lagi. Panasnya tadi berdasarkan artis itu adalah 32. Kita pakai 24K aja. Itu ke take off, masukin restriction-nya. Oke, menggunakan flap berapa? 5. Kita pakai 5. Maaf ya kalau agak goyang soalnya tangan satunya buat ini. Jangan lupa cek climb-nya, restriction-nya 250/10.000. Execute. Select juga di cruise, cek juga di descent. Descent-nya udah ada, berarti progress. Nav status ini aku selalu akalin. DME. Baru fix-nya adalah papa kilo papa. Terus aduh, fokusnya jadi jelek ya. Ini 25. Dan terus yang keduanya dikasih fix buat holding point in case kita balik lagi ke Tanggal Pinang. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat, dan ditunggu aja video ilmu lainnya tentang pesawat. Oke. Penerbangan kita hari ini udah selesai. Cengkareng, Tanjung Pandan, balik lagi Cengkareng, habis itu ke Pangkal Pinang, balik lagi Cengkareng. Capek, 4 landing, ya bersyukur masih bisa menikmati terbang dan indahnya di atas langit. Oke, semoga dengan video ini kalian bisa paham, mengerti gimana cara mengisi FMC atau CDU. Diambil ilmunya, nanti mungkin aku akan buat lagi video mengenai engine, bagaimana cara menghidupkan pesawat, step-stepnya pelan-pelan biar kalian mengerti dan bisa. Terus mungkin aku bakal pakai laptop kali ya dengan simulator, jadi lebih detail lagi, kalian bisa paham tentang video ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment buat kalian yang memang suka sama video ini dan menunggu rekaman video lainnya tentang penerbangan. Sekian dulu video kita hari ini, sampai bertemu di video berikutnya. Decit Dedi Citrawan, ciao, bye bye.